Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Allah. Jelas suaranya? Jelas suaranya, alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan malam ini kita insya Allah belajar banyak nih dari Ustadz Jaya yang udah berpengalaman tentang riado jodohnya Ustadz. Bisa. Bagi-bagi ya, dan spesial banget loh ini karena Ustadz Jaya juga salah satu dari pimpinan dari Darul Quran ya Ustadz ya, di pesantren Sigor Ustadz. Ya, di Sigor Putri. Sigor Putri, dan beliau juga merupakan salah satu dosen idaku. Masya Allah. Gak usah lama-lama ya, pasti di sini teman-teman semua udah pada mau kepo nih dengerin nih ceritanya Ustadz Jaya nih tentang riadohnya nih, terkenal banget. Nanti tuh ngeliat tuh masuk Antv loh Ustadz. Zaman dulu acaranya Ustadz Yusuf. Ustadz Jaya sama Ustadz Iis Istiqomah di acara apa ya? Apa coba kira-kira? yang chatting with YM. Chatting dengan YM. Ya sama Kak Denny Cagur. Iya. Iya, ya waktu dan tempat dipersilakan Ustaz Jaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, ya, yang pertama kali tentunya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi saat ini ya, kondisi ya after pandemi lah ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan doa semuanya, dengan doa kita kaum muslimin wal muslimat, pandemi ini segera selesai ya, perlahan sekarang sudah landai. Nah, ini nikmat sehat inilah yang harus senantiasa kita syukuri, salah satunya. Yang kedua tentunya sholawat dan salam seyogyanya buat baginda Rasulullah SAW, yang mana dengan ajakan beliau, ya, dengan syiar beliau, dengan jasa beliau, dengan dakwah beliau, kita pun bisa merasakan salah satu nikmat yang terbesar dari Allah, yaitu nikmat iman wal Islam. Dan tentunya ya terima kasih mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua, tentunya ya, semua tim yang ada di PPPA, keluarga besar PPPA Darul Quran cabang Bandung. Ya, ada Teh Tanti tentunya ya yang berkomunikasi untuk terselenggara acara ini. Juga Ustadz Azwar ya tadi itu ya, kepala siapa, Teh Triska. Iya, Teh Triska. Ya. Pimpinan cabang kita. Alhamdulillah ya. Juga tentunya teman-teman semuanya, ikhwan wa akhwatillah ya, para singelillah tentunya. Ya. Ya bisa jadi kan yang hadir di sini mudah-mudahan para singelillah gitu. Bisa dipastikan single atau gimana ini? Ini insya Allah di sini singgalilah, kecuali Ustadz Agon mungkin ya. Udah alhamdulillah punya anak 3. Ya, ini. Jadi kalau untuk para singelillah yang mungkin ingin segera menggenapkan agama, ya bismillah. Ya, dengan adanya ngaji bareng tentang jodoh, ya, tentang riadoh, ya, riadoh jodoh ini berarti ya dituntut betul adanya kesungguhan, adanya keseriusan, ya, bahwasanya kita ini ingin segera menggenapkan agama kita. Ya, karena apa? Nikah ya ibadah ya. Nikah itu ya jelas ibadah. Ya, dengan nikah bisa apa? Menutup
ya, pintu-pintu untuk perbuatan zina dan sebagainya. Istrinya dengan nikah juga ternyata bisa membuka rezeki, ya, pintu rezeki. Ketika masih single ya, para single ini mungkin rezekinya ya hanya untuk diri kita, ya, baru satu keran rezekinya. Tapi ketika sudah menikah berarti pintu rezekinya bertambah. Itu ya, dari keran rezeki kita, dari istri kita, kemudian nanti ada anak-anak kita lagi. Itu, maka ini sangat luar biasa. Wah, ini ahlan wa sahlan ini, waduh, ada suhu ini Ustaz Ahmad Irfan. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Irfan. Jadi kalau kita berbicara tentang jodoh ini memang bisa jadi topik ini ya salah satu topik yang ya cukup menarik. Ya, cukup menarik untuk kita kupas, untuk kita diskusikan, untuk kita ya bincangkan. Bahkan ya perihal jodoh ini kan bisa dijadikan sebagai apa? Ajang untuk mempererat tali silaturahim juga. Ya, jok-jok tentang jodoh, yang tentang jomblo, tentang single, itu kan jadi canda-candaan gitu. Jadi candaan-candaan yang renyah dalam lingkungan pertemanan, yang khususnya mungkin satu usia, ya, ada ketika berkumpul usia di kelompok 30 ke 40, ada 40 ke sekian, ketika berkumpul mungkin saat itu masih dalam keadaan jomblo. Biasanya kan menjadi candaan-candaan yang ringan, yang renyah. Nah, ini jadi jok-jok seperti itu. Jadi sangat menarik sekali. Nah, sisi yang lain, jadi sisi yang lain, yang nama jodoh itu kan memang sudah diatur. Ya, sudah diatur oleh Allah. Ini merupakan rahasia Allah, merupakan ya sebuah misteri gitu. Tapi apa? Ini menjadi tantangan buat kita juga. Jadi penasaran, ya, siapa sebenarnya jodoh kita ini? Itu dicari di mana, kapan akan ketemunya. Nah, ini bagaimana cara mencari tulang rusuk yang hilang ini, kan seperti itu. Nah, ini dicari seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya, karena Allah ini sebagai pemilik jodoh itu sendiri, maka sejatinya Allah sudah menyediakan, Allah sudah menjaminnya, sudah mengaturnya. Tinggal kita bagaimana berikhtiar, ya, bagaimana kita bisa berusaha, kan seperti itu. Ya. Bagaimana katanya kalau seandainya kita ini mau jodoh yang baik misalkan, ya boleh. Nah, itu doa. Ya, itu doa, itu harapan kita mau jodoh yang baik. Maka kita pun harus, ya, pribadi kita pun harus menjadi sosok yang baik di mata Allah juga, kan seperti itu. Jangan sampai apa? Kita ini menuntut calon pasangan kita baik, tapi diri kita tidak baik. Maka ini bisa memulai dulu dari diri kita. Kenali diri kita, siapa diri kita. Udah dari kita ini. Ya, introspeksi awalnya itu harus dari diri kita. Jadi ya bismillah ya. Jadi jangan khawatir, sejatinya yang namanya jodoh itu sudah ada yang ngatur. Ada yang ngatur betul. Tinggal kita bagaimana nanti ya berusaha, bagaimana kita berikhtiar, dibingkai, ya, dibawa, ya, disandingkan kepada Allah. Jadi dibingkai dengan doa, dibawa ke Allah, dibawa ke munajat. Mudah-mudahan dengan ini, ikhtiar seperti ini, dengan mengetuk pintu langit ya kepada Allah itu, dalam khusus misalkan dalam rezeki jodoh ini, mudah-mudahan Allah hadirkan jodoh yang istimewa buat kita. Allah hadirkan jodoh yang terbaik buat kita. Seperti itu. Jadi sekarang ya, sebelum jauh-jauh nih, ya, sebelum jauh-jauh, ya, tapi boleh, ya, istilahnya nggak ada larangan.
Ya, nggak ada larangan ke kita ketika kita membayangkan jodoh kita ini pingin seperti ini, pingin seperti ini, ya boleh-boleh saja. Seperti itu. Nah, sekarang ayo ya, kenali. Ya, buat para singlilah ya yang siap menggenapkan agama ini, maka kenali ya, sikapi diri kita ini dengan bijak. Nah, jika mungkin bisa jadi nih, bisa jadi terjadi ada di keluarga kita, ya kolega kita, teman kita, kenapa jodohnya tidak kunjung datang? Apa sih penyebabnya? Kan seperti itu. Ya ini pun harus dikoreksi lagi, ya, dikenali betul. Ya. Apakah kita mungkin dalam perbuatan sehari-hari ini ada perbuatan yang memang mensukutukan Allah, menduakan Allah, terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya syirik, ada enggak kan itu? Pernahkah kita dalam sehari-hari kita ini dalam bermuamalah dengan teman kita, orang lain dan segala macam, pernah enggak kita menyusahkan orang lain? Kenapa? Kalau kita menjadi pribadi muslim yang baik, ya kalau bisa kita bisa menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang troublemaker, orang yang bisa membuat orang lain susah. Nah itu. Terus kalau dalam lingkungan yang terdekat misalkan, ya bisa enggak kita mengoreksi nih, apakah hubungan kita ya dengan orang tua kita, ya dengan ayah, dengan ibu sudah baik atau belum? Itu harus dicek betul. Ya, dicek, harus dicek seperti itu. Ya, dicek betul. Ini namanya kita mengenali diri kita. Mengenali diri kita dari sejak sekarang ini, sebelum langkah yang jauh seperti itu. Jadi istilahnya mengoreksi, introspeksi diri sendiri dulu. Ya, karena apa? Kita tahap berikutnya berharap betul ingin mendapatkan pasangan kita yang baik menurut Allah. Itu maka harus mulai dari diri kita gitu. Jadi harus jujur. Nah, yang lebih dari itu, kalau mau lebih detail lagi, ya biasanya cek dulu nih, ya cek ini jodoh kita agak terlambat nih secara usia umum lah misalkan. Nah ini harus dicek juga. Apakah interaksi kita dengan Allah sudah betul atau belum? Kualitas yang paling basic, ya, yang paling urgent tapi sangat basic sekali adalah sholat. Dicek sholatnya. Sholat kita sudah berkualitas atau enggak? Atau justru sebaliknya, justru sholat kita ditinggalkan. Sholat diabaikan, sholat dibolongkan dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja. Na'udzubillah. Kalau seandainya ya hal yang paling basic ini, yang paling mendasar ini, tiangnya agama ini kita rusak, bagaimana Allah akan menghadirkan rezeki dengan baik kepada kita? Ini, jadi kenali betul. Ya. Karena dalam sesi konseling, ya, biasanya ketika ada para tamu, ya tamu dari dulu, ya yang pingin datang hadir bertemu dengan Kiai Yusuf Mansur itu, ya ketika beliau saat itu mungkin masih di awal-awal dakwah beliau, ketika masih gencar beliau berdakwah dalam hal sedekah, ya itu yang konseling kan banyak sekali jamaah datang ke pesantren itu rata-rata pingin konseling, dan kalau dikategorikan konselingnya itu yang nggak jauh, ya imma tentang piutang, ya tentang hutang, bukan tentang hutang, ya piutang, ya berbelit hutang lah, kemudian bisnis yang bangkrut, kemudian penyakit, kemudian belum punya keturunan, kemudian juga belum jodoh. Itu salah satu rata-rata itu. Ya. Rata-rata
seperti itu. Masalahnya nggak jauh seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh guru kita, kemudian disampaikan kepada tim, ya, kepada tim para asatid konselor, ya, termasuk Al-Ustadz Ahmad Irfan Syauqi, ya, di Bandung. Nah, beliau kan konselor yang jos juga itu, ya. Nah, ini rata-rata apa yang disampaikan ketika bermasalah itu, ya kita sampaikan yang paling basic tadi. Coba cek dulu, ya, kita cek dulu, ya, bagaimana sholatnya, sudah pas atau belum, kan seperti itu kan kita tanya dulu. Karena mayoritas tuh orang-orang yang bermasalah tadi, ya bermasalah juga dalam hal sholatnya. Ada yang memang nggak pernah sholat, ya bolong, ada yang memang sengaja nggak mau sholat, ada juga yang paling ini yang menunda-nunda, ya nunda, nanti, jadi nggak sholat on time. Jangankan ini sholat berjamaah gitu, untuk sholat on time aja ya diundur-undur terus. Ya, padahal ya tadi kalau Allah pingin, misalnya kita mengharapkan Allah memberikan sesuatu kepada kita, rezeki khususnya dalam jodoh ini, maka bisa jadi tadi, ya, kita jodoh nggak mau telat, sedangkan sholat kita telat, sering ditelatkan. Nah, gimana? Nggak berimbang dong. Seperti itu. Jadi maka di sini benar-benar harus jujur. Ya, di awal jujur, introspeksi, kenali diri kita, sudah pas belum sholat kita, sudah berkualitas belum sholat kita di sisi Allah, sudahkah kita sering sholat berjamaah on time, tepat waktu, di awal waktu, atau bahkan malah mengabaikannya. Nah ini ya dicek betul, dicek. Ya, insya Allah. Nah, itu perlahan, ya, hal-hal seperti itu dijajal, dicoba, ya, insya Allah pasti Allah dengan sendirinya akan menghadirkan nanti solusi yang terbaik, ya, buat kita semuanya. Nah, sekarang ini ya bagaimana itu? Bagaimana sih, ya? Jadi sebelum nanti kita mungkin ada tanya jawab, ada testimoni dan sebagainya, bagaimana sih agar jodoh kita ini bisa segera datang, kan itu. Jadi jodoh kita ini supaya segera datang, supaya mendekat, ya, kepada kita, dan tentunya terbaik menurut Allah. Jangan terbaik menurut kita. Ya. Kalau terbaik menurut kita mah bisa jadi dihinggapi oleh, ya, hawa nafsu kita, ya, memang yang mungkin masih belum pas lah, ya. Tapi harus semuanya menyandarkan, mengikhlaskan, mohon semuanya, minta kepada Allah yang terbaik menurutmu, ya Allah. Itu. Jadi apa, ya, kira-kira kiatnya itu? Yang pertama, ya, tentunya harus meluruskan niat, perbaharui niat kita. Ya, niat kita ini harus diperbaharui betul. Tajdidun niyah. Jadi luruskan niat kita, niat yang baik, niat yang tulus, niat yang kuat untuk meminta jodoh kepada Allah ini untuk segera hadir, maka pasti Allah pun akan dengan sendirinya membuka jalan-jalan itu. Benar, ya. Niat itu akan pengaruh besar. Kalau kita niatnya nggak serius, ya gimana? Ya, gitu. Kalau kita niatnya tidak serius, maka tadi saya di awal dikatakan ketika kita berbicara tentang ridho jodoh, maka di sana ada keseriusan, di sana ada kesungguhan. Gitu. Ini. Jadi luruskan niat, tentunya niat lillahi ta'ala, ya, niat untuk apa, menjalankan ibadah nikah ini. Itu. Yang kedua, ya, kita harus memperbaiki pola hubungan dengan Allah.
Jadi diperbaiki hubungan kita. Hablum minallah. Ya, hablum minallah ini harus dijaga. Jadi kan hubungannya ada vertikal horizontal. Kan? Hablum minallah, hablum minanas. Ini harus diperbaiki betul. Nah, ketika memperbaiki hablum minallah, berarti apa? Yang pertama, di sana pun kan ada ini tahapannya ya. Di sini kita dianjurkan untuk apa? Kalau secara ini istilahnya bertobat lah. Ya, bertobat. Ya, caranya gimana? Ya sholat tobat. Dengan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Yang paling simpel ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Tapi ada yang kamu yang lebih keren lagi, ada sayyidul istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta. Itu cakep ya, sayyidul istighfar. Jadi penghulunya istighfar. Kalau mau dibaca itu wah, luar biasa. Itu istighfar. Nah, bertobat ya, tadi bertobat kepada Allah. Jadi salah satu cara ya, cara singkat itu ya, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya dengan cara bertobat. Ya, ternyata ketika kita sudah berniat bertobat berarti ya harus istilahnya harus ajeg gitu. Ya, niatkan betul, kuatkan betul. Udah bismillah. Ya, kalau kemarin-kemarin sholat kita misalkan bolong, berarti udah bismillah. Setelah ini saya berniat tidak akan bolong lagi. Setelah ini saya akan berjamaah di masjid. Setelah ini saya nggak akan mengabaikan. Setelah ini saya akan on time untuk sholat. Ketika Allah memanggil azan, maka kita langsung break, langsung ya, seperti itu. Jadi boleh ya dengan sholat ini. Nah, kalau sholat ini sudah cakep, maka insya Allah yang lainnya akan cakep. Itu sholat wajib ya. Iqamatul wajib. Iqamatul wajib. Nah, baru tambahannya boleh ya untuk melengkapi kekurangan di sholat wajib. Itu bisa dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah ini bisa melengkapi. Ya, imma sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyahnya. Ataupun ada lagi yang namanya nanti mungkin sholat sunnah yang lain. Ya, tapi apa yang sayapnya istilahnya sayap kanan kiri ya qobliyah dan ba'diyah ini kan untuk melengkapi ya melengkapi kekurangan yang ada dalam sholat wajib kita, maka sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah itu akan semakin cakep lagi, akan semakin dahsyat lagi nanti faedahnya. Ya, baru tuh nanti jejak lebih dilengkapin lagi dengan sunnah yang lain. Ya, dengan nawafil yang lain apa? Hadir salah satunya di sepertiga malam terakhir ya di sholat tahajud ya di qiyamul lailnya seperti itu. Kalau malam mengetuk pintu langit jadi itu kan sudah pasti malam yang istimewa, malam yang memang pasti setiap hamba yang datang kepadaku di malam itu Allah akan hadir juga. Allah akan datang juga. Allah akan mengabulkan semua permintaan, permohonan hamba-hambanya. Itu udah pasti. Ya. Itu kalau malam. Kalau nggak sempat malam mungkin, ya, maka luangkan di pagi harinya. Ada yang namanya sholat duha. Udah. Ya, dengan sholat duha, ya bismillah. Ya, sholat duha juga kan apa julukannya? Pembuka pintu rezeki. Pembuka pintu rezeki. Nah, jodoh adalah rezeki. Seperti itu. Ya, jadi itu. Berikutnya, tip berikutnya apa? Memperketat doa. Ya, diperketat doanya. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, langsung ud'uni astajib lakum. Ini Allah langsung. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan kita. Ya, kalau pingin sesuatu, maka silahkan datang kepadaku, wahai hamba-hamba, wahai umat manusia, ud'uni, minta kepadaku, doa kepadaku, datangi aku. Allah yang nyuruh ini. Astajib lakum, kata Allah. Saya akan kabulkan, saya akan ijabah doa kalian semuanya. Jadi Allah aja sudah menyuruh, langsung meminta kita. Maka doa di sana, ya, doa Nabi Zakaria bisa dilantunkan oleh kita. Rabbi la tadharni wa anta khairul warithin. Ya, jangan jadikan aku menjadi hidup sendirian, ya Allah. Itu. Ya, minta, munajat, menangis, merengek, dibawa ke sejadah, dibawa ke sujud. Itu. Dan untuk memperketat doa ini banyak sekali, ya, banyak sekali waktu-waktu istimewa, ya. Memperketat doa itu apa? Doa itu bukan hanya sehabis sholat saja, ya, sehabis sholat 5 waktu, habis itu doa, selebihnya nggak ada doa, enggak. Banyak, ya, banyak waktu-waktu yang lain. Sepertiga malam terakhir, ya, yang paling ajib juga saat sujud. Ya, sujud di sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, apalagi sujud terakhir, itu nikmati betul. Karena apa? Kedekatan seorang hamba dengan sang Khalik adalah pada saat sujud. Seperti itu. Ya, setiap sore di hari Jumat, ketika hujan, ya, turun dari langit, itu mustajab. Antara azan dan iqomah itu mustajab untuk berdoa. Ketika kita musafir, ya, perjalanan kemana, itu pun mustajab. Nah, ketika di majelis ilmu, jangan lupa, ya, seperti ini majelis ilmu, dari awal niatkan, kemudian nanti sebelum berakhir niatin, disolawatin. Mudah-mudahan Allah hadirkan jodoh seperti itu sebagai wasilah. Ini kan bisa. Ketika majelis ilmu, maka malaikat ikut mendoakannya. Ya, luar biasa. Berikutnya adalah dekati. Ya, tip yang lainnya, tip yang berikutnya adalah dekati yang punya jodoh. Ya, pabrik jodoh, datangi ke pabriknya, datangi ke pemiliknya. Pabrik jodoh siapa? Ya Allah. Pemilik jodoh siapa? Ya Allah. Pemilik hati siapa? Ya Allah. Itu. Caranya gimana? Nah, dipancing. Ya, dipancing. Dengan apa? Sedekah. Itu bisa. Ya, dengan sedekah bisa menghadirkan jodoh, bisa. Silakan sedekah. Banyak wasilah. Ya, sedekah ke siapa, Ustaz? Banyak lah. Ya, kalau sekarang dengan berkaitan dengan PPPA Darul Quran, ya ke PPPA boleh. Atau PPPA juga menyalurkan untuk kebaikan. Ya, untuk para penghafal Quran, para duafa, banyak untuk kegiatan-kegiatan segala macam. Seperti itu. Jadi silakan. Ya, silakan. Jadi dengan wasilah sedekah ini luar biasa. Mbak Teh Tanti ada, Teh Tanti abis ini saya sedekah, insya Allah. Mudah-mudahan ada jodoh terbaik, silakan. Seperti itu. Ya, PPPA Darul Quran menerima kan sedekah? Menerima, Ustadz. Nah, iya. Seperti itu. Jadi silakan. Jadi jangan takut. Ya, karena apa? Tadi jodoh rezeki. Nah, ketika kita punya rezeki juga kasih dulu buat Allah. Ya, sedekahkan dulu di jalan Allah, maka nanti Allah kasih reward terbaik dari Allah. Salah satunya adalah jodoh yang terbaik. Tadi tulang rusuk kita yang hilang tadi akan hadir dengan segera kepada kita. Allah karim. Jadi bismillah, ya. Nah, yang terakhir itu adalah tetap tips yang lain adalah berbaik sangka.
ya berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya, ini ujiannya nih. Kalau orang mau riyadhah, wah Ustadz, saya udah ini, wah sudah sholawat, ya sudah sholat sunnah juga, tambah puasa. Nah, itu godaannya seperti itu. Padahal ya ketika kita menjalankan riyadhah segala macam, itu harus apa? Harus menikmati betul prosesnya. Ya, harus menikmati proses yang namanya riyadhah. Jadi kalau saya itu ini dengan testimoni juga ini Teh Iya Tanti. dengan testimoni dong, benar Ustaz ya. Mana sini kan depan nunggu-nunggu. Jadi jodohnya. iya ya sebagai ini aja ya sebagai testimoni ya. Saya juga ya nggak apa-apa lah ya testimoni yang namanya jodoh itu memang di tangan Allah. Saya juga nggak tahu ya ketika mungkin dulu di Darul Quran ya saya bisa bergabung di Darul Quran ya nggak nyangka ya, sebelumnya kok jodohnya bisa di Darul Quran juga kan seperti itu mungkin caranya Allah ya jadi tepatnya itu tahun 2008 saya ya bergabung lah ya baru pulang mungkin sekitar sebulan ketika itu dari Pakistan itu dari Islamabad baru pulang selesai kuliah. Nah saya dikontak Ustadz Hendi itu ya dikontak Ustadz Hendi Irawan ketika itu Jaya katanya ya beliau kawan saya kan satu letting seangkatan ketika di Gontor juga itu manggil nelpon Jaya katanya antum baru pulang ya dari ini Pakistan iya Ustadz gimana antum masih kosong nggak katanya nggak ada kegiatan iya kosong nah udah gabung aja ke sini datang ke Darul Quran ya di pondok baru berdiri ketika itu udah ya dengan izin Allah ya dengan wasilah ketika itu saya komunikasi dengan beliau saya datang ke Darul Quran maka bergabung ya tahun 2008 di Darul Quran nah ketika itu 2008 lah ya 2008. Nah saya biasanya ya bukan biasanya istilahnya. Kalau dulu kan awal-awal di pendirian Daku ya termasuk guru kita Kiai Yusuf itu ya memang incas betul kan. Ya beliau sering ya nongkrong di pesantren memang di awal-awal ya seperti itu. Ya istilahnya menjaga gawang di pesantren itu intens betul. Nah, pernah suatu hari itu pas habis Lebaran lah, ya, habis Lebaran tanggal 3 nggak salah, tanggal 3 Lebaran, ya, Idul Fitri hari ketiga mendapatkan informasi di WA belum ada WA di SMS saja. Semua pimpinan harus hadir di tanggal 5-nya. Wah, udah. Bismillah. Ya tanggal 5 ini Idul Fitri ya Lebaran kita sudah balik lagi ke Ketapang dan kumpul percis di pohon jamblang itu masih ada sampai saat ini ya di pohon jamblang di sana nah kumpul tuh ya semua pimpinan ya diundang di sana ya isinya ya briefing beliau ngobrol tentang ya Darul Quran bagaimana santri ke depan dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah lagi rapat ya di bawah pohon jamblang itu. Ya, di bawah pohon jamblang itu. Nah, tiba-tiba datang tuh karena memang masih momen lebaran kan, datang rombongan. Ya kita juga nggak tahu itu. Yang penting kita tahu mereka mau ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur mau lebaran itu. Datang rombongan tuh. Ya, akhirnya kata Ustadz itu udah break dulu rapatnya. Ini ada tamu katanya. Udah, tamu datang, kita juga break, ya masih di sana berkumpul. Ya, ternyata apa? Keluarga besar ini selain untuk lebaran, ternyata mau menitipkan salah satu putrinya untuk kerja menjadi guru di Darul Quran. Akhirnya kata Ustadz Yusuf, ya udah, saya tes langsung ya di sini, katanya. Udah, dites tuh.
ya diteslah langsung di sana. Di tengah isinya ya kita juga para pimpinan masih rapat di sana, masih kumpul di bawah pohon jamblang itu ya santai sih. Ya, kumpul santai. Nah, udah dites ya ngaji. Nah, dites lah ngaji nih. Dilalahnya perempuan kan, ya calon ustazah kan waktu itu. Tes ngaji di sana. Nah, ketika dites ya keluarlah ternyata dia suaranya itu seorang qoriah. Ya Allah. Wah, saya nih yang masih jomblo ketika itu ya perasaan tuh waduh, kok ini suaranya ini langsung masuk ke hati gitu. Ya, langsung tertegun saya juga. Wah, siapa ini? Ya, seperti itu. Ya, percis di bawah pohon jamblang itu. Ya, di bawah pohon jamblang sekarang masih ada itu buktinya itu. Ya. Nah, udah. Tapi ya udah habis itu ngaji selesai ya. Kata saya Yusuf, ya udah diterima katanya gitu. Ya, diterima nanti ya katanya sekitar beberapa minggu ke depan katanya datanglah ke Darul Quran seperti itu. Ya. Nah kebetulan ya itu kan Darul Quran masih ada yang di Bulak Santri, di Ciledug, ada yang di Ketapang. Saya bertugas di Ciledug ketika itu masih di Bulak Santri awal-awal di sana. Udah ya habis itu penting tapi ternyata ya hasil dari pertemuan yang tidak terduga seperti itu ya beberapa bulan berikutnya saya mendengarkan, oh ternyata katanya ustadzah dulu yang pernah dites itu sudah jadi ustadzah di Darul Quran Ketapang katanya. Oh iya. Cari nama kan infonya siapa segala macam seperti itu. Oh namanya ini istiqomah katanya. Oh ya tahu lah, sekedar tahu aja kan seperti itu. Nah, baru saya tanya info lah ada kabarnya itu. Weh, Sadaya, nyata Ustadzah Istiqomah sudah punya calon. Waduh. Sudah punya calon itu. Saya iseng ini ke Kiai kan, Kiai Yusuf tuh. Ustaz Jamil udah ngojek-ngojekin aja tuh. Udah Ji, udah katanya. Seperti itu. Udah, nggak apa-apa lah. Bismillah katanya. Saya iseng tanya ke Yusuf, gimana ini? Saya kira-kira ini istilahnya ya berniat lah serius untuk apa istilahnya ya pingin ini kan, pingin ya nikah segala macam kan. Yang dituju saya langsung tuh yang dituju ini itu tuh ustazah yang antum tes ketika bulan Syawal itu. Oh itu katanya. Ya udah nggak apa-apa didukung tuh sama beliau. Tapi Ustaz, saya dengar kabar dari teman-teman katanya udah ada calonnya. Ente katanya. Sebelum janur kuning melengkung, udah bismillah katanya. Udah pakai cara Darul Quran lah katanya. Udah pakai cara Darul Quran, riadohin. Nah, dari sanalah mulai itu. Ya udah bismillah bener Ustaz. Iya riadohin. Ya udah bismillah Ustaz. Ya bimbing saya untuk beriadoh. Ya udah saya gitu aja. Jadi saya berniat untuk ya riadoh jodoh kan seperti itu. Riadoh lah saya mau mulai. Tapi saya nggak ngomong ke ustazahnya, ya ke ustazah siapa Istiqomah tuh nggak ngomong. Yang penting ya sudah saya jalanin aja. Ya saya jalanin, saya perbaiki. Ya, tadi saya checklist tuh. Ya, karena di Darul Quran ada yang namanya 40 hari itu ya, 40 hari riadoh jodoh aja saya mencari itu checklist tiap hari ya dari checklistnya itu yang namanya checklist riadoh itu ada saya contohnya itu sebentar-bentar ya. Nah, ini ada semacam ya checklist harian ini. Nah, ya. Jadi saya checklist ya tanggalnya, harinya seperti itu. Ya, sholatnya supaya nggak telat ya. Kalau 5 waktu ya inilah ya kita di pesantren kan. Tapi yang namanya tahajud, duha itu harus checklist juga. Ya tahajud, duha, kemudian puasa,
ya qobliyah, yang ba'diyahnya, ya bismillah. Seperti itu. Dan tentunya dibarengi dengan ya tadi sih sedekah, ya sholawat, istighfar segala macam. Intinya ya di riyadhah ini ya kita mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, datangi Allah, pemilik hati Allah, yang membolak-balikan hati Allah. Udah itu aja. Maka ya saya cukup meminta ke Allah. Ya Allah, hamba si A misalkan ini milikmu, hatinya milikmu ya Allah. Maka itu robah kan seperti itu. Allah yang seperti itu. Ya, betul tuh. Tahu-tahu ya ketika ini kan 40 hari tuh riyadhah tuh. 40 hari riyadhah tuh. Ya, hampir mendekati 40 dia di hari keberapa? Ya 30-an lah. Ya 30 hari itu udah menjalankan riyadhah ya. Seperti itu. Dengar kabar itu. Saja ya ada kabar baik nih, apa? Ternyata Ustadzah Iis putus tuh dengan calonnya katanya. Waduh. Tapi kan saya bukan seneng gembira di atas penderitaan orang lain kan, tapi kan saya juga nggak nyangka gitu, ya. Saya nggak nyangka ada kabar apa isinya bisa ternyata putus sama calonnya kan. Saya juga nggak ngomong, saya juga nggak kenal seperti itu. Penting saya fokus di riyadhah saya seperti itu. Ya udah Bismillah seperti itu. Ya. Bismillah. Ya, penting saya sudah dapat kabar tuh, ya sudah dapat kabar dia sudah putus. Ya udahlah, tahapannya seperti itu selesai. Tapi apa? Saya sampaikan juga ke Kiai Sub. Kiai, ini saya udah riyadhah Kiai, ternyata dapat kabar tuh. Ya, Ustadzah Iis sudah putus dengan calonnya. Tuh kan betul katanya. Udah lanjutin riyadhah. Udah seperti itu. Udah terusin jajal katanya. Ya. Iya, seperti itu. Jadi riyadhah yang pertama ya sudah. Nah, sudah 40. Seperti itu 40 hari selesai. Baru saya ini lagi, oke, kayak ini udah 40 hari nih. Seperti itu. Tapi tanda-tanda ini belum ada juga. Sabaran dikit lah, nikmatin prosesnya segala macam. Udah riyadhah lagi ente. Udah riyadhah lagi tuh, riyadhah 40 hari yang kedua. Ya, riyadhah 40 hari yang kedua udah. Saya 40 hari kemudian jeda sehari enggak puasa ketika itu udah saya lanjutin lagi. Ya, seperti itu. Jadi lanjutin lagi terus seperti itu. Nah, dalam proses yang kedua inilah ya ternyata ya cara Allah itu banyak sekali. Ya, cara Allah itu banyak sekali. Tapi kalau kabar secara ini kan enggak, ya isinya yang namanya perempuan kan ya mungkin istilah memori masa lalunya, mungkin segala macam kan pasti ada lah. Nggak bisa cepat segera menerima sosok yang baru kan bisa jadi kan seperti itu. Tapi ya udah, saya nggak akan saya tidak menghiraukan itu. Gitu. Penting saya fokus, saya minta cukup ke Allah saja. Ya, jadi walaupun dengar kabar istilahnya ya beliau tetap masih bersikukuh segala macam, nggak mau ya nggak masalah. Saya juga nggak sakit hati, nggak ini udah. Seperti itu. Penting saya nikmatin di proses riyadhah saya. Jadi poinnya itu apa? Kalau memang dia ini jodoh menurutmu ya Allah, maka dekatkan buat saya. Saya mintanya seperti itu. Kalau memang enggak ya udah silakan. Ya. Istilahnya maksudnya saya tidak ada jalan gitu. Kalau memang bukan jodoh buat saya yang baik menurutmu ya Allah, maka nggak apa-apa. Ya, nggak ada jalan, nggak ada kemudahan seperti itu. Nah, ternyata di proses riyadhah yang kedua itu ya ketika itu hampir mau selesai 40 hari juga itu. Di tengah-tengah riyadhah yang kedua itu Ustadz Yusuf ya, ketika itu beliau pulang dari umroh. Ya, sudah lama nanya itu. Suatu hari pulang dari umroh beliau kemudian ketika itu ketemu, nah pas ketemu itu, Jaya, gimana? Riyadhah masih lanjut? Masih, Ustaz. Terus hasilnya waduh, masih belum ada ini, Ustaz. Udah tenang aja katanya. Udah sekarang ikut bareng saya katanya. Udah, ketika itu saya diajak mobil beliau mau takziah di Ciputat. Nah, di sanalah baru beliau ngobrol.
ngobrol segala macam, gimana? Ente serius bener? Iya serius Kiai. Itu. Ya udah, ente punya nomor ininya nggak? Orang tuanya? Ada Kiai. Gimana? Ini Kiai. Ternyata beliau langsung nelpon. Ya, di mobil itu di perjalanan Tajah beliau langsung nelpon. Assalamualaikum Pak Ustadz katanya. Ya, saya mau silaturahim besok ya ke rumah antum katanya. Waduh, dalam hati saya, kok Kiai Yusuf bisa seperti itu. Jadi beliau nelpon itu ayahnya Ustadz Dais itu untuk silaturahim besoknya. Seperti itu. Udah, setelah takziah itu saya langsung, kayak ini betulan besok silaturahim. Iya, udah ente sekarang balik ke Bandung, ajak siapa keluarga orang tua untuk ke Jakarta ke sini. Ya udah, karena beliau berbicara seperti itu, ya udah Bismillah. Saya langsung pulang ke Bandung, kasih tahu keluarga, ya orang tua ada yang ikut, ya paman ya kecil lah berapa orang saya bawa seperti itu. Ya dagdikduk juga. Nih apa kira-kira ini besok nih yang akan terjadi kan seperti itu. Udah besoknya ya sebelum silaturahim saya masih di Ciledug, di telepon, Jaya ke sini berangkat dari Ketapang ya itu. Udah saya datang ke rumah beliau pagi-pagi itu. Gimana? Udah siap belum? Ya gimana Kiai, saya mengikut antum aja bilang. Masa ente pakaiannya gini katanya. Udah sini masuk ke rumah katanya. Udah saya ditarik ke rumah beliau, masuk ke dalam kamar beliau itu. Dicariin ke Bu Hajah Maimunah itu. Mah, cariin batik yang paling baru dah katanya, yang pas buat si Jaya ini katanya. Dicariin. Ya, saya dicariin itu batik baru, nih pakai katanya. Pas ternyata ukuran Kiai dengan ukuran saya pas juga ya, alhamdulillah juga. Ya seneng lah, jadi rapi kan, jadi gantengan dikit lah gitu ya tuh. Udah Bismillah. Saya di perjalanan masih dangdinglu gitu. Kiai Sup sama Bu Hajah Maimunah ya, beliau juga ikut, keluarga saya ada ustadz-ustadz yang lain udah berangkat ya ke Cengkareng, ke Surabaya ke sana. Ya silaturahim. Ya sampai di sana ya saya dagdikduk juga betul. Ya, di sana juga gimana, nggak tahu gitu apa yang akan terjadi kan seperti itu. Jadi di pertemuan itu ternyata apa? Beliau langsung minta untuk apa? Mengajak lamaran seperti itu. Jadi Ustadz Yusuf meminta untuk ya lamaran lah, melamar lah intinya kan seperti itu. Kaget, saya juga kaget, super kaget ya bahwasanya beliau langsung melamarkan, dan dari pihak sana juga ya sama kaget. Yang namanya lamaran kan harus ada bukti, ada simbolis segala macam. Akhirnya diminta juga kan simbolisnya apa, dari pihak sana kan simbolisnya. Saya juga apa ini nggak tahu gimana segala macam. Akhirnya Kiai Yusuf saat itu udah nggak usah mikir itulah, udah mah katanya ke Bu Hajah Maimunah, udah tuh ya di tas ada itu, ada amplop itu, udah ya ini sebagai simbolis katanya. Jaya juga nggak tahu ukuran lengan, ukuran cincin segala macam, udah ini mentahnya saja ya diterima katanya. Udah ya, secara simbolisnya itu ya, jadi langsung dari uang beliau juga yang memberikan segala macam ya, alhamdulillah ya dari pihak sana bisa menerima seperti itu dengan izin Allah tentunya ya. Baru nah sebulan berikutnya dilaksanakan pernikahan dengan izin Allah seperti itu. Jadi ya semuanya lah, jadi semuanya dimudahkan, betul dimudahkan. Saya yakin ini salah satunya ya, salah satu proses cara, yaitu dengan cara riyadhah jodoh tadi. Intinya kita kembalikan ke Allah, dekati Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendekati Allah, Allah pun akan sayang kepada kita, baik kepada kita. Ya. Secara itu ya testimoni ya mungkin pasti. Ya testimoni yang lain juga banyak. Ya testimoni dengan sedekah dapat jodoh, dengan sholawat, wah banyak lah sejatinya. Ya testimoni seperti itu. Ya insya Allah intinya kita bagaimana mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa ya dalam proses riyadhah itu
Ya, yang paling banyak kita pun apa, perbanyak istighfar, sholawat, sedekah, 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 sedekah. Ya, sedekah itu banyak, ya banyak sekali. Ya, kita memberi makan santri, iya doa, saya tuh gitu. Ya, santri-santri banyak kan doain. Masa sih dari doa mereka 40 orang nggak ada yang diijabah kan itu. Mereka buka puasa, beliin snack, beliin apa, gorengan, doain para santri, gitu wasilah-wasilah seperti itu. Jadi banyak sekali caranya. Mungkin ini Teh Tanti ya, Siap. silakan ya. Thank banget Ustadz tadi ngeliat, dengerin juga testimoni dari Ustadz Jaya ya. Ketika kita emang deket sama Allah, Allah benar-benar memudahkan urusan kita kayak gitu. Bahkan Masya Allah banget, Allah yang nganterin secara nggak langsung, Allah yang mempermudah jalannya, nganterin langsung kayak gitu. Nggak tahu gimana caranya, surprise banget. Nah, kita buka tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya sama Ustadz Jaya, boleh bisa di kolom chat. Sebelum teman-teman tanya, tadi yang tanya dulu deh Ustadz. Nah, kayak gini Ustadz, ada kayak gini. Kita tuh udah misalnya udah ngejalanin riyadhah maksimal, sedekah juga udah maksimal, terus ternyata belum terus kita tuh gimana ya, kayak yang jadi kayak patah semangat kayak gitu, gimana cara ngebangkitinnya lagi kayak gitu, jadi males kayak gitu, jadi ngomonginnya juga udah males kayak gitu. Apalagi ngelihat nih misalnya nih di sekitaran teman-teman kita tuh yang sebaya mungkin ya udah pada berkeluarga kayak gitu, terus kitanya belum, kayak ngerasa ditinggal kayak gitu. Gimana Ustaz cara biar ya jangan berprasangka buruk sama Allah, berprasangka baik terus sama Allah kayak gitu. Iya betul. Ya. Ya tadi kan prasangka husnudzon kepada Allah itu harus dijaga ya. Bahwasanya ya Allah kan Maha Kuasa kan. Allah Maha Kuasa, dengan izinnya Allah akan datangkan, Allah hadirkan, seperti itu. Maka tadi ya kuncinya kita harus menikmati, ya, menikmati proses riyadhahnya, menikmati proses menjalaninya. Ya ini pasobrun jamil, kan seperti itu. Sabar itu indah, ya pasti seperti itu. Cuma kita nggak tahu. Ya, nggak tahu kita nggak tahu ini batas kesabaran kita ini. Padahal misalkan gini nih ini kita udah menjalankan riyadhah, sudah sedekah, sudah istighfar, sudah sholat, sudah ini betul. Ini ternyata masih kata Allah itu udah dikit lagi nih, dikit lagi. Seperti itu. Saya akan kabulkan kata Allah, dikit lagi mungkin. Tapi apa? Bisa jadi kita di sini. Ya, karena ketika kita berriyadhah pun, ya setan kan nggak akan diam juga. Ya setan pasti mengganggu. Karena setan juga nggak mau kan, dia belingsakan istilahnya, menangis ketika melihat seorang hamba itu dekat dengan Allah. Ibaratnya seperti itu, maka dia cari cara. Ya caranya gimana? Ya, cara dengan melalui teman lah yang mengejek dia, mungkin kan seperti itu. Ya, ngompor-ngomporin segala macam. Sudah sedekah, ente juga nggak dapat juga, atau yang udah gini nggak dapat juga. Itu kan namanya bisikan-bisikan setan itu. Maka ya Bismillah. Maka tadi tajdid dunia, perbaharui ini niatnya. Udah Bismillah. Seperti itu. Jadi sabar, ya kesabaran, kemudian nikmatin betul prosesnya. Karena apa? Ini semua akan menjadi tabungan kita. Ya, doa kita akan menjadi ibadah, prosesnya pun akan menjadi ibadah. Akan seperti itu. Udah Bismillah. Ya, ketika kita nggak mendapatkan di dunia, nanti di akhirat pun pasti Allah akan kasih ada gantinya. Seperti itu. Ya ini Ustaz, ada yang bertanya lagi, apakah kita boleh menyebutkan nama atau meminta kepada Allah orang yang kita suka untuk menjadi jodoh kita ketika berdoa? Boleh, ya. Jadi tadi makanya misalkan nih, kalau yang saya baca itu kan
ketika kita menyebutkan seseorang, ya Allah, ya, jika misalkan si A ini, ya, kalau istri mungkin jika misalkan Iis istiqomah ini binti, saya sebutin segala macam, baik menurutmu ya Allah, maka tolong dekatkan. Jika memang tidak baik menurutmu ya Allah, maka jauhkan. Ya, tidak ada kemudahan, kan seperti itu. Jadi kita yang memintanya apa? Meminta kepada Allah. Jikapun misalkan dia ini bukan jodoh untukku, maka beri ya jodoh yang terbaik yang lain menurutmu ya Allah, kan seperti itu. Hadirkan gitu sosok yang lain seperti itu. Boleh menyebutkan seseorang juga. Kenapa nggak boleh kan? Belum nggak ada ini, nggak ada larangan spesifik segala macam. Mungkin takut sakit hati kali ya ketika yang yang jodoh yang kita doa-doain, yang kita minta-mintain, terus ternyata bukan jodoh kita, jodohnya orang lain. Jadi sedih. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membedakan jodoh yang baik menurut kita sama jodoh yang baik menurut Allah? Ya, jadi baik menurut Allah itu apa? Ketika sudah berjodoh, nanti akan diberikan kemudahan dalam keluarganya. Khususnya apa? Dalam menjalankan rumah tangganya, dalam menjalankan ibadahnya. Jadi sama-sama gitu. Ketika sudah menikah pun, ya proses mendekatkan diri ke Allah, istri mudah dibimbing, ya kan? Seperti itu, kan itu rezeki juga. Kalau kita menjadi suami, misalkan mendapatkan apa istri yang memang diajak ini kalau gini ya, mungkin ketika proses sebelum nikah kan semuanya indah gitu, aslinya belum ketemu segala macam sifat aslinya, semuanya jaga image segala macam, bisa jadi kan seperti itu. Tapi kalau sudah menikah kan semuanya sudah terbuka semuanya. Nah, ketika ada kemudahan, terutama kemudahan apa dalam menjalankan ibadah kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, diajak ke pengajian, hayo. Ya, diajak tilawah, ayo. Kan diajak sholat berjamaah, ayo. Kan seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, nah itu ya baik. Kan seperti itu. Jadi Allah kan sudah bisa melihat ya bahwasanya si A ini ya baik menurut Allah kan. Nah, ini ada komentar lagi Ustadz. Masya Allah Ustadz, saya merasa sangat terinspirasi sekali. Jazakumullah khairan kasiran. Ustadz minta doanya agar proses riadoh yang bisa dinikmati walau sebenarnya godaan sangat luar biasa. Pas banget saya masuk forum ini. Dan ada yang isi bertanya lagi, bagaimana cara seorang perempuan memperbaiki diri agar dapat jodoh yang baik? Ya iya, ya sosok perempuan ya tadi, ya mau jodoh itu di tangan Allah kan, betul, bukan di tangan manusia. Mau jodoh yang baik maka jadilah diri kita pun menjadi pribadi yang baik. Ya, bagaimana sosok seorang muslimah ya yang paling mendasar. Ya, kalau kita ya tadi, kalau memang kewajiban kita kepada Allah, ya salah satunya sholat segala macam ya perbaiki dalam hal sholatnya. Ya, kalau yang nampak dohiriyah mungkin yang secara ini kewanitaan berbeda dengan laki-laki, mungkin dalam berpakaian pun kan sudah kelihatan. Ya, memperbaiki sisi pakaiannya, pakaian yang muslimah, isinya menjaga auratnya segala macam, ya akhlaknya segala macam, itu kan menjadi istilahnya bertekad untuk menjadikan dia pribadi yang baik, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang paling mendasar seperti itu, ya terutama ya kalau memang berniat betul untuk beribadah ini, ya perbaiki di kualitas sholat kita. Ya, sholat kita dijaga betul. Itu yang paling utama. Karena itu awal ma yuhasabu. Ya, nanti yang pertama kali dihisab di hari akhirat adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka yang lain pun akan baik.
Seperti itu. Ini ada bertanya lagi, Ustadz. Izin bertanya, seperti apa kriteria laki-laki solih yang kelak dapat menjadi suami yang terbaik? Nih, Ustadz Azwar itu ya, pintar ngajinya. Iya, Ustadz. Iya, makanya ya buntutnya sudah ada kan? Iyalah, seperti itu. Ya isinya kalau dia laki-laki yang solih itu, dia kan harus menjadi sosok imam kan, pemimpin ya dalam rumah tangga kan seperti itu. Artinya apa? Seorang imam itu menjadi nahkoda, dalam artian nahkoda dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dalam hal ibadah, ya mungkin dia bisa menjadi imam ketika sholat berjamaah juga, ya kan? Seperti itu. Kalau sisi yang lain tanggung jawab berarti menafkahi dan segala macam. Ya tidak ada KRT segala macam. Intinya orang yang bisa membawa diri kita mendekatkan diri kepada Allah, ya itulah laki-laki yang soleh. Masya Allah. Seperti itu. Soleh terbaik menurut. Iya, seperti itu. Kan kekayaan rezeki mah kan bisa ini hadir dengan pernikahan ini kan. Yang tadinya rezeki satu bisa rezeki berdua karena ada suami, ada istri. Seperti itu. Maka cari basicnya apa? Ya, tentunya yang mempunyai dilihat agamanya. Udah itu aja. Ya, agamanya dulu. Agamanya kan wanita juga sama kan? Agamanya dulu, bukan kecantikannya, ya kan, bukan kekayaannya, bukan nasabnya, tetap yang dilihat adalah agamanya. Laki-laki pun tetap yang dilihat adalah agamanya, bukan nasabnya, bukan kekayaannya, bukan gantengannya, tapi tetap yang dilihat adalah agamanya. Itu ya. Syukur-syukur. Nah, 4 kriteria tadi dapat semuanya. Ya, kegantengannya dapat, kekayaannya dapat, sudah mapan, keturunannya pun dapat, nasabnya orang baik-baik kan seperti itu. Itu luar biasa berarti kan seperti itu. Riadohnya harus 3 kali 40 hari. Ya, maksudnya itu saya kan ini bisa jadi kan ada yang riado tahap sekali juga banyak, Tante, banyak. Ya, saya kebetulan yang mungkin menjalani yang proses seperti ini. Banyak lah yang testimoni itu. Ya, yang ajib ya, lebih ajib seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, sebelum ini minta doanya Kiai sedang ta'aruf dengan seseorang, oh enggak. Oh iya, ini Imam Syafi'i ini dari Jawa ini. Iya, ya Imam Syafi'i ya, didoain lah ya, mudah-mudahan di majelis ilmu ini ya, khususnya buat Imam Syafi'i semoga dilancarkan ta'arufnya ya, mendapatkan pasangan terbaik menurut Allah, dan tentunya buat ya yang lain juga sama para singelillah yang ada di majelis ini, ya ini saatnya ya untuk saling mendoakan. Atau bisa jadi ya di ruang di sini, ruang Zoom ini yang mungkin ada ya untuk berjodoh, ya bismillah, kena why not kan seperti itu. Masya Allah, nanti ada yang berjodoh ya di sini ya, di ruang ini. Sekarang Ustadz Irfan tuh, mohon silakan Ustadz Irfan. Nah, beliau juga ya yang memang banyak sekali ya konseling ya, beliau salah satu konselor Darul Quran ya, sama lah berjuang dari awal-awal Darul Quran juga. Monggo Ustadz Irfan dibantu Ustadz Irfan. Masya Allah nih, gimana nih Ustadz Irfan? Kita mau berbagi pengalaman sama Ustadz Irfan. Iya, nah beliau itu dahsyat juga itu. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya nggak kedengeran. Ustadz Irfan, bentar. Coba di admin boleh minta nggak di mute? Oh, itu masih di unmute, Ustadz Irfan. Nah, tuh udah. Tes kedengeran suara saya? Kedengeran banget. Kedengeran, Ustadz, silakan. Masya Allah, apaan. Apa tadi pertanyaannya? Silakan. Tuh, ada tuh pertanyaan tuh. Bagaimana pendapat
antum mengenai komitmen sebelum halal. Nah, silakan, Ustaz Irfan. Sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kiai Jaya, Masya Allah, Teh Tanti, juga kawan-kawan semuanya, Darul Quran, juga para jamaah, Alhamdulillah. Tadi saya di musola, cuma karena dingin banget ya di sini, di atas gunung, jadi saya pindah ke kamar ini udah. Afwan Kiai Jaya. Nah, Alhamdulillah. Baik, untuk Masya Allah ini materinya tentang jodoh ya. Saya masih ingat tentang Kiai Jaya karena saya juga melihat sendiri di sana ya. Nah, beliau masih jomblo juga, Ustazah Is juga masih jomblo waktu itu, dan kita juga karena memang sering ketemu, sering ngobrol, Masya Allah. Baik, untuk yang tadi komitmen sebelum nikah ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Ya nggak ada masalah komitmen sebelum nikah, selama komitmen itu adalah komitmen yang baik, komitmen yang benar-benar memang tidak menyalahi aturan, ya tidak menyalahi aturan. Contoh menyalahi aturan itu adalah ya misalkan nanti kita bisnisnya ini, bisnis sesuatu yang haram setelah nikah, nah itu nggak boleh. Tapi selama itu tidak melanggar syariat, komitmen yang biasa saja, itu insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kemudian ya kita harus memenuhi itu semuanya sebagai janji kita kepada calon istri atau calon suami kita. Seperti itu, insya Allah, Kiai Jaya, insya Allah. Masya Allah. Ya. Mari berdoa saja ya, mungkin di hari yang alhamdulillah yang curah hujannya tinggi, yang ketika hujan langit pintu terbuka untuk berdoa, semoga doa-doa kita dikabulkan. Dan di malam ini masih bulan Maulid ya Ustadz ya kalau nggak salah. Ya. Ya masih bulan Maulid, mari kita berdoa bersama-sama untuk Nah, Ustaz Irfan, monggo. Jodoh dan hajat kita. Silakan Ustadz Irfan atau Iya, Ustaz Irfan, monggo. Wah, nggak pantas kalau saya ini ada Kiai Jaya ini, Masya Allah. Ayo. Kita nggak tahu ya Ustadz kayak dari mana doa kita akan terkabul. Iya, betul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan harapan juga cita-cita kita semuanya. Semoga yang belum dipertemukan dengan jodohnya, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dan mempertemukan dengan jodohnya, dan kemudian menjadi jodoh yang dunia akhirat ya, dan langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meluaskan rezeki kita dan juga rezeki orang-orang yang sedang dalam kesempitan. Semoga seluruh hajat dan seluruh harapan dan cita-cita kita didekatkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Baik. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير يا الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله. فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا الله.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة أم الفرقان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran Kiai Jaya, syukran Teh Tanti. Terima kasih Ustadz Irfan, terima kasih juga. Nah, sebelum kita akhirin, kita foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Nah, nanti kelihatan nih ganteng-ganteng sama cantik-cantiknya. Masya Allah, para calon penghuni surga, calon mempelai pria, dan calon mempelai wanita. Masya Allah. Boleh ya dibuka kameranya, calon mempelai pria dan calon mempelai wanitanya. Ya, Masya Allah. Attention nih, Amin, amin. para calon mempelai pria dan wanitanya. Masya Allah. Ya, udah pada siap nih di foto. Masya Allah, cantik-cantik banget nih calon bidadari surga. Masya Allah. Ya, boleh Amin untuk saya kasih aba-aba ya. Yuk, 1, 2, 3. Kasih senyuman terbaiknya. Masya Allah. Ayo, sekali lagi ya. Yuk, untuk yang kloter kedua. Pada dibuka ya. Masya Allah, biar kelihatan cantiknya nih. Teh Dini Enda, Petri, Masya Allah, yang calon penghuni surga. Yuk, 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita udah tolobul ilmi ya sama kiai kita yang benar-benar super keren. Ada asatid kita juga, Ustadz Irfan, dan mudah-mudahan segala hajat dan doa kita terkabulkan. Dan semoga nih yang belum mungkin mendapatkan tambatan hatinya, segera Allah pertemukan dengan tambatan hatinya dengan ikatan yang halal melalui pernikahan. Amin. Amin. Sekian dari saya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Ustadz Yaya yang udah berkesempatan hadir di acara ini. Masya Allah, bisa ngeluangin waktunya di tengah kesibukannya ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Irfan juga nih, Masya Allah nih, dengan kesibukannya memimpin pondok, bisa hadir di acara kajian ini, dan gak lupanya juga untuk Teh Rizka ya, Masya Allah, pimpinan kita nih, Masya Allah, single tangguh nih Ustadz, doain, semoga cepat mendapatkan tambatan hatinya nih. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Insyaallah. Dan juga para rekan-rekan PPPA Darul Quran nih, yang cewek-ceweknya masih pada jomblo. Terus di sini juga ada ini nih, dari pesantren Takasus Wanayasa nih, ukti-uktinya, Masya Allah. Dan semua peserta yang hadir di malam hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Maafin ya kalau tadi banyak salah-salah kata, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nih bisa memberi manfaat lagi nih untuk para singlillah. Masya Allah. Amin. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah. Tanti dari PPA Darul Quran undur diri. Jazakumullah khairan kasiran buat semuanya. Amin. Ya. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Makasih ya Teh Tanti. Terima kasih semuanya. Ustadz Irfan, mangga. Ustadz Irfan. Assalamualaikum Kiai Jaya. Ya, siap. Ustadz Azwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.